mungkin karena untuk ngajar ke area Elsunya, tapi kalau sampai Zatanya gagal untuk eksekusi Elsu, dia akan langsung jadi sasaran empuk sih dari Florentino dan Liana sih. Tapi Lorion mungkin masih jadi benar. Untuk bantuin juga ke arah Florentinonya biar nggak bisa bergerak gitu. Tapi Illumia juga masih worth it sih, apalagi dengan Banishnya dia masih bisa mukul mundur seorang Florentino. Tapi balik lagi, Elsunya siapa yang mau ngelok? Ya itu sih benar-benar jadi pertanyaan sih. Elsunya siapa yang mau ngelok? Tapi bisa jadi kita nggak tahu, bisa jadi Lubunya tiba-tiba muncul dari arah belakang bang, bisa jadi itu sering terjadi gitu kan. Bener banget sih. Dan kita balas untuk DG Sport di mana tadi Illumia udah di lock ajar sini, dan ya menurut gue ini salah satu bagus juga dengan kata klisemnya, dia juga bisa membuka map juga sekaligus bisa mengecek, dan oh my god Lord Gildur wah serius Le, ini yang apa-apa juga sih momen Elsu Gildur long range talk, why not. Cuman tadi harusnya di main tulen. Waduh, itu long range pokoknya totalitas tanpa batas itu. Tapi balik lagi bang, walaupun tadi tulennya diambil, bisa jadi. Dia agak sedikit sulit untuk menghadapi Chi, karena dia tahu sendiri armor dari Chi ini cukup tebal, bahkan lebih tebal dari Lubu. Tapi kita nggak tahu, apakah combo Butterfly bakal kembali lagi? Kita tidak tahu. Tapi teman-teman semua, santuy aja, tenang, jangan takut, nggak ada lagi. Dan Butterfly-nya di lock aja. Gildur X Butterfly bang. Oh my god, ini tahun berapa ini? Ada Gildur Butterfly dalam satu match. Lama ya. Waduh, ini combo season 1. Season 2 kan? Udah 2 Butterfly itu masih kuat sampai season 2 loh. Ya, gini. Gue gak bilang Butterfly jelek ya. Gue gak mau bilang Butterfly jelek. Cuman yang jadi masalah adalah gini. Lu ada Chi, ada Lubu, ada Tachi. Ini mau kemana Butterfly? Ada Illumia, iya, tapi Illumia ada punya Banis. Mau kemana Butterfly? Bisa ini ya, berarti bisa mukul mundur dari Butterfly sendiri. Tapi bener. Violet kalau diambil juga masih bisa survive juga, karena balik lagi ketika satu kali roll dia bisa untuk ngurangin darah Lilian. Enggak, Thorn ternyata langsung di pick, dan memang langganannya Thorn-nya Violet cukup jarang keluar nih untuk karena kalau Violet agak sulit ya, karena kan Butterfly ini bisa ganggu banget ini dari Violet itu sendiri. Jadi Thorn mungkin jadi pilihan, menurut gue pilihan yang bagus, bagus karena dia bisa melawan Volunteer dengan baik juga. Gildur pun juga bakal bocor pasti oleh Thorn pasti harus ini. Tapi bang, Thorn dan Elsu otomatis dua archer ini bakal bener-bener main belakang. Bener. Iya, jadi bener. Sudah tidak ada pertanyaan lagi siapa yang bakal ngambil. Tapi balik lagi dari tim DG sendiri udah punya hero-hero yang bisa masuk ke arah tim Dewa Academy sendiri. Jadi bener. agak membingungkan. Tapi kita nggak tahu ya eksekusinya nanti seperti apa. Kita juga bakal nonton bareng-bareng dengan challenger semua yang ada di rumah ya bang ya. Bener berbahas ini, dan gue menunggu si Butterfly sih permainan seperti apa sih, karena gue mau lihat ya apakah Butterfly memang masih bisa digunakan, karena gue yakin juga para challenger di rumah pasti penasaran, wah Butterfly serius nih. Dan kalau ini menang, gue ada feeling ranked mereka nge-pick nih ntar nih. Yakin gue nih kalau ini menang Butterfly. Oke, gue coba Butterfly build-nya nih. Wah, gue mau coba gitu. Aduh, dan oke apa sini. Dan kita berhasil, apakah Butterfly bakal berhasil di sini, dan kita bakal masuk di game kedua, satu untuk Dewa Academy pastinya nih Angel. Wow, tadi udah diamankan juga 1 poin untuk tim Dewa Academy, tapi hati-hati masih bisa dikumpulkan, atau dari tim DG Sport sendiri masih bisa mendapatkan poin tambahan untuk nanti ke arah klasmennya sendiri. Tapi kita lihat juga langsung aja masuk ke arah game-nya. Sekali lagi teman-teman semua challenger semua yang ada di rumah, thank you banget. Jangan lupa untuk like dulu, jangan lupa untuk share, karena pasti dong. Terakhir pada malam hari ini masih ada entah satu lagi atau bahkan ini bisa jadi match terakhir, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalian masih punya kesempatan untuk nge-share dulu ya bang, apalagi kita masih ada event share di Facebook. Bener banget ini, oh my god, gue suka banget skinnya sih. Skinnya Liliana keren banget sih, gue jadi susah fokus gara-gara Liliana nih, nggak bisa fokus ke cast gue butuh skin Liliana sini. Tapi udah lah, kita baik-baik aja di mana kita sini dari backdoor, udah coba curi-curi karena creep kecil ya. Sebentar Ayah mencoba curi yang satu bas snapnya, apakah connect? Nampaknya diambil kan. Oke, namanya masih di secure aja. Dan kita pindah pas persen udah mulai connect juga. Udah mulai hidup pas gua sini. Udah main kita sudah dikirim 4 orang dari tim DG Esport. Tuh bisa men-secure spear sentinel aja. Sementara Ayam ditugas untuk zoning out. Kena karena DIY di sana snapnya bagus banget dan berhasil di-secure dengan baik oleh dari tim DG Esport. Dan kita lihat sini nampaknya dari Florentino udah menunggu di bush untuk mengantisipasi ada pergerakan Dewa Academy menuju ke arah dari Abyssal Dragon-nya nih Angel. Wow, masih bisa diamankan juga dari spear sentinel, tapi ada arah mid, hati-hati bang.
karena backdoornya bakal terkena sedikit damage juga. Tapi hati-hati Ayapnya, snipe-nya belum kena siapapun juga, masih bisa untuk tarik mundur dulu dari tim Dewa Academy sendiri. Dan masing-masing tim masih main aman aja dulu. Yes, betul banget, ini berbahaya. Kita bahas itu juga nampaknya dari kedua tim masih benar-benar bermain safe. Sabar-sabar dulu, dan Mamamo juga udah mulai colek-colek arah Abyssal Dragon untuk coba di reset aja ke arah dari DG Esports. Akan fokus ke arah dari Dark Slayer yang berhasil di-secure oleh Butterfly pasti ada sini. Dan kita bakal melihat ini dari One udah mulai coba dengan sebuah Shining Light sini, tapi kita sini dari backdoor pun juga udah mulai menyicil-nyicilkan aja di sini dari Gildornya mengarah ke arah, kali ini mengarah ke atas, juga di sini mengarah ke arah Tornya. Sementara di arah bawah akan jadi duel sih antara Jira juga Florentino. Ayam snapnya tidak kena sayang sekali di sini. Dan DIY pun juga masih bisa sanggup aja untuk bisa farming nambah itu. Jester apakah menunggu? Yuncir karena Ayam tidak habis coba diincar oleh para disingkat dari Ayam, tapi Ayam bonyok banget. First blood dengan sebuah cliffbreaker dari Jester F berubah seorang Ayam, dan Elsunya tertumbangkan Angel. Wah, Elsie langsung ditumbangkan aja sementara dari Jasternya. Hati-hati karena ketika dia maju langsung masuk, bisa menjadi malah dia yang terpiskop oleh tim DG Esports sendiri. Tapi Abyssal Dragon Bang sudah langsung diamankan aja oleh tim Dewa Academy. Masing-masing tim udah ngambil satu objektif dari masing-masing gol. Dan dari kedua tim juga tadi udah satu aja diamankan first kill-nya oleh seorang Tachi dari seorang Jester juga. Yes, betul banget sih. Dia menurut gue trap yang bagus tadi dari Jester F jadi untuk mengunci dengan satu buah touching-nya di sana, berhasil menangkap Ayam sini tanpa disadari dan menjadi first blood Ayam sini, dan menjadi momentum pastinya karena Ayam pun juga jadi agak kebayang time sedikit untuk bisa farming kembali. Tapi kalau kita lihat network pun juga nampaknya dari DG Esports masih mengambil keunggulan di sini kalau kita dibandingkan dari Dewa Academy. Dan kalau kita pun juga nampaknya dari arah DSN pun juga Mamon. Oh, kali ini mereka udah tukeran nih. Kali ini di mana Mamon yang dikirim ke arah dari top lane, dikembali ke asalnya ke arah DSN ya. Sementara dari Els pun dikirim ke arah bawah untuk di-push aja Abyssal lane-nya nampaknya nih Angel. Wah, langsung di-push juga dari masing-masing lane. Kalau kita perhatiin juga dari Jester dia bakal coba untuk langsung defend aja ke arah towernya. Sementara dari masing-masing tim masih coba untuk main aman aja. Sementara Damkanya kalau kita perhatiin udah mulai masuk ke arah buff biru dari tim DG Esports. Tapi ya tadi juga karena Spirit Sentinel sudah bakal coba langsung di kontes. Sementara Nux dan Mamon dalam kesulitan bakal coba untuk tarik mundur dulu. Spirit Sentinel udah langsung diamankan oleh tim Dewa Academy. Oke, gold. Sementara masih sama aja, tapi ada di Jasternya bakal coba untuk diapet oleh backdoor. Ultimate keluarin dari One-nya, bakal coba untuk langsung masuk Catalysm dikeluarin, tapi masih bisa untuk bantu seorang Jaster survive dulu. Sementara dari backdoornya masih berani banget untuk masuk ke arah Ayam, oh my dikeluarin, tapi god, gak bisa kena siapa-siapanya untuk clear creep aja. Sementara dari seorang Jasternya bakal coba untuk tarik mundur kembali. yes, betul banget sih. Dan kita pun juga nampaknya sini dari so far so good masih dari Dewa Academy masih betul pertahankan dengan sangat baik. Sementara dari DG Esports meskipun mereka kehilangan satu kill tapi nggak jadi masalah karena mereka masih bisa keeping up dari segi networknya. Kalau kita perhatikan di mana networknya masih cukup seimbang, bahkan lebih unggul. Tapi tadi One mencoba untuk trap dan oh my god, DIY sniper di sana connect dari seorang Ayam. DIY tertumbangkan di sana, kita terlalu jauh dan DIY berhasil untuk pulang kembali. Tapi backdoor nggak ngasih pulang, tapi juga nggak sampai pelurunya karena terlalu jauh. Dan dari DIY dan sentornya berhasil pulang. Sementara di arah dari top lane Mamon akan coba diincar Dama dan Jira, tapi nampaknya tidak jadi dan masih menjadi tarik ulur aja dan masih coba untuk bermain safe dulu aja, masih bermain secure dulu aja dan antara kedua tim. Tapi kita lihat sini dari DG Esports langsung memberikan pressing yang luar biasa, permainan long range poke langsung dimainkan Angel. Bener banget, apalagi kita punya Gildur yang ibaratnya extravagannya bener-bener on point banget dari tadi untuk nge-stun ke arah tim Dewa Academy sendiri. Dan masih dari kedua tim masih belum bisa dapetin banyak banget objektif tower. Tapi lihat juga hati-hati karena dari Mamon dia bakal coba langsung diincar oleh seorang Jira dan juga Dampa, tapi Nux bakal coba untuk backup aja. Sementara dari Dark Slayer sebenarnya bakal coba untuk langsung di start aja. Sementara kalau kita perhatiin dari arah map juga Jiranya udah standby untuk nge-steal ke arah Infinite Slayer, tapi tadi juga Cliffbreaker langsung dikeluarin. Sementara dari Jasper bakal coba untuk tarik mundur lagi backdoornya, masih bisa ada 2 bar lagi. One-nya oh no, flickernya dikibaskan ekornya oleh seorang One dan Jasper langsung tertumbangkan. Oh no Angel, tadi flickernya gagal Jo, dimana flicker tadi nabrak tembok. Tapi kali ini, oh my god, Palevi juga tumbang di sana oleh Ayam dan tower bawah masih di-secure sama DG Esports. Oh no, Dewa Academy 2 mistake yang sangat fatal tadi. Palevi maju sendirian dan juga tadi gue sampaikan Jester tadi flickernya nabrak tembok Jel, jadi flickernya gagal, nggak bisa mundur lagi dan masih di-secure aja dan tiba-tiba jadi 2 kill. Bahkan tower kedua dari bottom lane di-secure sama DG Esports Dewa Academy. Oh no, 2 mistake berbuah sangat fatal, bahkan Abyssal Dragon langsung diambil oleh DG Esports nih Jel. Wah, inilah yang tadi aku katakan Bang, DG Esports itu cenderung nggak mengarah kill, tapi dia cenderung mengarah ke arah objektif. Dan benar ya, satu tower objektif udah diamankan di arah menit ke-6 menuju menit ke-7. 2 malahan.
Oh 2 ya? Dua, Oh iya 2 dua. sorry 2 tower langsung aja diratakan atau langsung dia dapatkan dan itu benar-benar cuan banget memberikan gold, pundi-pundi gold juga ke arah tim DG Esports sendiri. Tapi hati-hati Jesternya berani juga open map sampai ke arah river sementara karena balik lagi ya tower midnya masih ada jadi otomatis dia masih bisa rotasi dari arah river sendiri. Tapi karena dari tim DG Esports ini rotasi benar 4 orang bahkan sampai 5 orang berkumpul dan dari Jesternya kalau misalnya dia sedikit offset aja nggak bisa balik lagi ke base-nya atau nggak bisa balik ke tower atau nggak bisa cari perlindungan atau otomatis dia bakal bisa banget untuk di take down semudah itu. Apalagi kita punya BF yang ya notabene-nya burst damage-nya juga cukup sangat sakit apalagi bisa dibantu oleh seorang Ayap dan di-stun oleh seorang backdoor. Ya, gue rasa juga BF ini benar-benar akan fokus ke arah Thorn aja sih dia. Thorn dan ya Illumia lah maybe di sini kalau bisa dicuri juga. Tapi benar aja dari BF langsung maju ke depan. What are you doing Nax? Maju ke dalam tower sebentar sini bagi adu dari Gildur dan bagus banget sini ke arah dari seorang Jetrap dan juga DY harus tertumbangkan tapi Gildur juga menjadi korban tapi nggak masalah terakhir 2 berbanding 1. Bagus banget sana permainan di sana. Meskipun tadi kalau gue bilang Nax agak maju duluan, agak berbahaya tapi untungnya backupan dari Gildurnya sangat baik dan berhasil mengorbankan dirinya untuk bisa melakukan 2 kill dari Thorn dan juga dari Tachinya dan dari Butterfly juga memberikan 1 kill di sana dan langsung membeli 1 buah Spear of Longinus dari Butterfly dan kita hasil menuju dari arah dari Sage Golem-nya Jira bakal terus dikeluarkan juga sebentar kita sini dari damar dan sebuah lubunya nampaknya nerf sangat berdampak di sini karena attack speed-nya sangat berkurang dan damar tumbang oleh Nax. Butterfly di sini memberikan 2 kill dan kita masih menjadi 5-2 dan network 2000 gold di secure sama DG Esports. Wah gila, damage dari AF ke arah Pahlevi itu benar-benar langsung sakit banget dan itu di dalam tower tapi akhirnya Jesternya udah diketahui juga posisinya dan sepertinya Holy Dragon bakal langsung coba diamankan aja oleh tim DG Esports. Dan dari tim Dewa tadi bakal agak sedikit kesulitan apalagi mengingat tower tier 2 mereka dari arah Dragon Lane sendiri udah ke steal atau udah tumbang jadi otomatis mereka bakal lebih mundur lagi untuk menjaganya bahkan ketika ingin ngambil ke arah Sage Golem otomatis itu bakal lebih hati-hati lagi karena bisa masuk dari tim DG Esports ini ke arah Sage Golem tapi juga Ayapnya bakal langsung juga tapi sebenarnya Katalism langsung bantu seorang Jira langsung masuk ke arah seorang Ayap tapi ke sisi lain dalam backdoornya langsung aja ngelarin ya dan itu walaupun berhasil tapi tetap harus bisa di take down juga seorang Ayap dan juga backdoornya nih bang. Bang tapi nampaknya Brom berakhir di sini tapi kita sini Florentino hampir tertumbangkan sini dan Cataclysm bagus banget Angel di sana. Berbagai Cataclysm yang sangat bagus dapat 3 hero dan langsung dikombokan dengan Jira dengan Cinya langsung bisa mencuri tadi dari seorang Ayap yang harus keculik kembali sini dari seorang Ayap dan bahkan langsung jadi spotted Infinite Slayer akan diambil oleh Dewa Academy tapi DG nampaknya nggak mau melepaskan begitu aja masih berdiaju. Oh my god Cyclone di steal dan kita dapat Cataclysm konek kalau 3 orang nih kita dapat memantau dan dapat Infinite Slayer di steal sama Butterfly. Bagus banget di sini sementara Florentino. Oh my god, hampir clutch tapi tertumbangkan 1 berbanding 2 diuntungkan sama DG Esports nih Angel. Wah tapi Nook save the day banget dengan nge-steal dari Dark Slayer sendiri atau dari Infinite Slayer sendiri sementara dari Jesternya oke, setengah darah atau setengah HP gak apa-apa karena Nooksnya gak bisa untuk masuk juga ke arah tower gak bisa untuk nge-dive juga karena dia juga megang buff dari Infinite Slayer dan juga dia megang untuk ngeluarin Infinite Slayer sendiri dan dia nggak bisa semudah itu atau nggak bisa memberikan komitmen untuk langsung nge-dive ke arah tower tapi sebenarnya dari tower mid bakal jadi korban selanjutnya sementara Jester langsung nge-defend tapi nggak bisa juga. Oh my god, Snipe-nya belum kena siapapun juga tapi backdoor-nya masih bisa untuk cover seorang Ayap karena dari tadi bakal kita perhatiin backdoor-nya tuh benar-benar berdiri di depan tepat di depan Ayap atau tepat di kanannya bener-bener jadi dijagain banget dari Ayapnya untuk nge-step free banget sih. Gila, sesimpel itu ya, long range poke ya, Gildur connect, Snipe langsung dapat ASN, DIY pun juga langsung dipaksa pulang lagi aja sini ke arah base lagi, ngisi darah kembali. Dan kali ini long range poke nampaknya cukup bagus dimainkan oleh tim DG Esports. Oh my god, DIY kena lagi Snipe-nya. Waduh, pelurunya lengket ke arah Thorn-nya dari sini dan nampaknya kita sini dari Dewa Academy. Dari Jester mencoba memaju sini ke arah One, tapi nampaknya nggak terusin sementara di arah top lane. Mamun sendirian doang, cukup betul split push aja, cukup aman. Sementara kita lihat malah sini di arah dari jungle, dari Dewa Academy diinvasi abis-abisan. Nama dari tim DG Esports kita sudah Dama, maju mundur gaming. Sabar berdua dan kita sini pun juga langsung dibersihkan aja creep atasnya. Tapi nanti dari L semua juga satu step udah disiapkan kembali untuk bisa memberikan ancaman kepada tim Dewa Academy dan kita langsung di dalam connect karena Jester F dan long range box. So far so good nih Angel nampaknya. Wah so far so good gitu kan karena tadi memang benar-benar snipe-nya benar-benar mantep banget sih. Selalu kena, oke masih bisa katakan walaupun belum 100% accuracy tapi akurasinya belum 100% tapi 90% bang, bisa aku bilang 90% karena seenggaknya nggak miss percuma, entah kena creep, entah kena hero dan memang
90% itu kena hero. Jadi ya oke lah 10% missnya itu ke arah creep. Tapi ini hati-hati. Tower benar-benar bisa dengan mudah dipush oleh seorang Ayep sendiri dengan bantuan hanya 3 creep yang notabene bisa langsung di-clear juga oleh DY-nya langsung terkena damage juga. Ayepnya benar-benar sakit banget karena kita lihat Bang dia udah langsung bikin murah masa di mana otomatis armor dari tim Dewa Academy bakal tertembus dengan mudahnya oleh seorang Ayep. Ya seperti bahas ini karena sebenarnya saat ini kalau kita main LC umumnya sekarang Muramasa itu dipakai di awal ya. Sering banget untuk dipakai di build di awal sebenarnya di sini. Karena emang Muramasa bagus banget bisa ngenembusin dengan satu buah snapnya, nembusin defense dari lawannya. Jadi menurut gue Muramasa satu item yang bagus banget untuk dipick. Jadi second item atau third item menurut gue udah bagus banget sini dari LC-nya sendiri. Ntar kalau kita perhatikan sini dari DG Esport udah mengambil keunggulan lumayan nih ya. 5.000 gold hampir ke 6.000 gold. Sementara kita sini udah ngasih pressure bener-bener dari Dewa Academy cuma tinggal punya seperempat map doang nampaknya sini karena DG Esport bener-bener langsung menzoning out dengan satu ball long range poke dan Dewa Academy. Ini yang tadi gue takutkan Angel. Siapa yang bisa masuk ke arah dari Elsunya di sini? Karena kalau lu perhatikan kalau lu situasi seperti ini, lu lihat ibaratnya masuk ke arah belakang. Jadi benar-benar dijagain banget dari depan dan ke belakangnya penjagaannya cukup ketat dari tim DG Esport. Ya sebenarnya berhasil dan kita sini juga dapatkan dari Infinite Slayer pun juga berhasil disecure lagi oleh tim dari DG Esport pasti sini. Dan kalau kita perhatikan juga dapatkan dari seorang Mamon udah makasih itu buat trap aja dari Florentino-nya menunggu apabila Tornya maju padahal cuma dapatkan Tornya tidak maju melihat defense dulu aja karena emang Dewa Academy posisinya lagi kurang diuntungkan. Mereka harus bermain sabar dulu di sini menunggu DI-nya jadi. Dan kalau kita perhatikan emang tadi DI meskipun dia pakai rune alchemy cuma nampaknya tadi dari segi networknya agak tertinggal ya dari dia itu karena memang dia pun nggak bisa farming. Dia maju aja kena snap langsung mundur lagi. Mau maju kena combo long range poke lagi. Jadi emang oh my god. Wah, damage-nya aja parah dari backdoor karena kayaknya dari backdoor sendiri gak ngeteng Bang, karena kita lihat ya dari HP bar dari Mamon dan backdoor aja masih tebelan ke arah Mamon. Maksudnya adalah dari backdoor ini lebih mengutamakan untuk nge-slow ke arah tim Dewa Academy plus juga memberikan damage yang sangat berarti apalagi stunnya apalagi juga ultimate dari Gildur sendiri benar-benar damage-nya sangat besar. Tapi ada juga Infinite Slayer bakal coba untuk langsung nge-push dari arah mid lane-nya dari DG1 masih bisa memberikan poke sedikit memberikan damage ke arah tim dari tim Dewa Academy sendiri. Tapi ya tim dari arah atas Nuke juga masih bisa untuk nge-push ke arah tower dari DS lane masih bisa untuk solo push aja. Tapi oke, Catalysm masih di counter Jester untuk masuk tapi gak kena siapapun juga karena Catalysm-nya tadi masih bisa untuk di counter juga oleh tim DG Esport. Ya sebetulnya Babel bahas ini karena emang ya susah juga di sini dan tadi menurut gue kata itu lebih kayak cuma untuk bermain safe aja. Tapi kita Palevi kembali bonyok bersama dengan DIY nih bener-bener gila loh. Palevi sama DIY dari Torna juga Illuminnya nggak bisa maju sama sekali loh. Mau maju dikit di poking lagi, maju lagi di poking lagi. Long range poke bener-bener sangat bagus bermain dari Jester F. Apa itu bahas bener jangan maju dia teman butterfly-nya. Kita maju dia ada cuma sampai harus tumbang. Nggak masalah masih bebet tapi community. Bekalnya Jama maju ke depan pedang tadi dengan satu bunga sampai kita sini. Ada yang juga maju ke depan, dipus langsung. Tapi kita sini komit banget ini dari tim DG Esport berani buat karena mereka tahu mereka lebih unggul. Dan kita sini dari Jira must go down dan Thor tinggal seorang diri 3 lawan 1. Apa yang bakal oleh Thor di sini dia nggak bisa lagi dan kita apakah ditutup dan beranjak langsung ditutup 1-1 untuk DG Esport di sini. Wow, satu sama nih. Kita nggak tahu nih apakah dari DG Esport bakal bawa pulang kemenangan lagi dengan 2-1 atau bisa juga diamanin oleh tim Dewa Academy. Tapi it's okay, kita lihat winner kita dari tim DG Esport untuk di match kedua. Jangan teman-teman cari kemana karena masih ada match ketiga dari kedua tim karena ini adalah BO3 dan hero-hero mereka bakal semakin dipersempit dikarenakan ini adalah Global Ban and Pick. Wah. Ya sebetulnya bahas Global Ban and Pick dan permainan long range poke yang bagus banget ini kalau gue bilang sini dari tim DG Esport. Mereka benar-benar rapi banget, mereka benar-benar sabar banget, mereka benar-benar kayak nggak mau terlalu maju. Sebentar di sisi lain ya tadi gue bahas seperti awal kita di fase ban pick siapa yang bisa masuk ke arah backline karena mereka mereka nggak punya hero yang benar-benar bisa masuk ke arah backline langsung. Mereka literally 3 warrior kena long range poke sih udah sangat counter banget sih kalau gue bilang Jal. Benar. Tapi itu sih balik lagi penjagaan dari tim DG Esport juga sangat ketat. Jadi walaupun ke teori yang aku tadi bilang lubunya bisa jadi masuk lewat belakang, tapi itu benar-benar belakangnya aja dijagain oleh tim DG Esport. Otomatis LC-nya benar-benar free hit banget. Bahkan tadi ketika momennya bisa jadi dimenangkan oleh tim Dewa Academy, LC-nya benar-benar free hit dari arah belakang. Dia tinggal nge-snap, tinggal kasih basic attack aja, otomatis bakal mengurangi HP dari tim Dewa Academy. Dan finally dari LC-nya berhasil survive sampai warning.